Latar utama dalam film ini adalah sebuah gereja pada abad ke-14 di Italia yang ditinggali oleh para biarawati dengan berbagai kepribadian. Ada Suster Fernanda yang diperankan Aubrey Plaza dengan kepribadian yang rebel dan seringkali sinis. Lalu ada Suster Ginevra yang diperankan oleh Kate Micucci dengan kepribadian yang polos dan sedikit oneng. Dan yang paling normal ada Suster Alessandra yang diperankan Alison Brie. Pribadinya cukup sopan dan sangat terampil dalam urusan merajut. Tapi sering jadi bahan pergunjingan Suster Ginevra dan Fernanda. Karena Alessandra diperlakukan seperti anak emas. Sebab ayahnya adalah donatur gereja yang paling dermawan. Di gereja ini juga tinggal seorang tukang kebun yang sebenarnya baik. Tapi mungkin karena tampangnya ngeselin. Akhirnya Doi sering jadi bulan-bulanan para biarawati. Setiap kali ada dari mereka yang stres, seperti Alessandra yang hari itu sedang bad mood, gegara dirinya batal dinikahkan oleh keluarga karena masalah keuangan. Dan akhirnya bersama Suster Ginevra dan Fernanda, si tukang kebun tadi dijadikan samsak untuk melepas kekesalan. Tatahan diperlakukan seperti itu, si tukang kebun akhirnya melapor ke Pastor Tommaso. Terus nyatain niatnya buat berhenti kerja. Saat si pastor sedang bersiap ke pasar untuk menjual hasil tenun gereja, yang salah satunya dibuat oleh Alessandra. Ini tentu bikin Bapak Tommaso jadi stres, sampai harus mohon-mohon buat nahan si tukang kebun. Tapi keputusannya udah bulat dan gak tertahan lagi. Jadi Bapak Tommaso gak punya pilihan selain nyari tukang kebun baru. Ya, alasan si tukang kebun bisa dimengerti sih, kasian juga kan kalau disiksa mulu. Tapi para biarawati juga gak sepenuhnya salah. Mungkin mereka suntuk tinggal di gereja terus, gak ada hiburan dan segala macam, makanya bisa gitu. Oke, ceritanya mungkin bakal beda kalau mereka tinggal di kastil ya. Makan enak kayak Lord Bruno dan istrinya Francesca. Terus ada apa-apa tinggal minta sama pelayan mereka yaitu Masetto. Ya walaupun hidup bergelimang kemewahan kayak gitu ada resikonya juga. Bikin orang jadi susah puas dengan yang udah ada. Kayak Mbak Francesca ini yang udah punya suami sultan macam Lord Bruno, tapi tetap aja main serong. Ya sama pelayan yang tadi si Masetto. Mungkin ya servis dari suaminya kurang memuaskan, makanya Doi minta jatah tambahan ke pelayan. Aduh. Tapi itu gak berlangsung lama sih, karena suatu malam mereka kedapatan. Untung waktu itu situasi lagi gelap gulita. Jadi Lord Bruno cuman bisa nandain Masetto dengan cara motong rambutnya. Ini ngasih Doi kesempatan dong, karena udah tahu strategi Lord Bruno, Masetto motong rambut pelayan lain di kamar. Supaya si bos susah bedain mana pelaku yang tidur sama istrinya semalam. Masetto akhirnya beneran selamat karena itu. Tapi sepandai-pandainya pocong melompat, pasti akhirnya kesandung juga. Suatu hari Francesca yang udah sange banget nih, tiba-tiba minta jatah di siang hari bolong. Di belakang kastil yang tempatnya itu terbuka banget. Wah, ini tante-tante eksibisionis kayaknya ya. Dan kelakuan Francesca ini tentu bikin Masetto ketahuan. Karena sejak tadi, Lord Bruno ternyata memantau mereka dari kejauhan. Jadi diperintahkanlah para pengawal untuk mengejar si Masetto. Panggilnya Kaseto aja kali ya, biar gak ribet. Nah, Kaseto yang tahu dirinya sedang dikejar ini akhirnya kabur ke hutan. Dan di sana tanpa sengaja dia ketemu dengan Bapak Tommaso. Atau kita panggil Mas Tom aja ya biar gampang juga disebutnya. Nah, Mas Tom saat itu lagi mabok. Ya Allah mas, yang mana bikin gerobak dagangannya terbalik dan semua kan jadi hanyut ke sungai. Kaseto yang melihat itu merasa iba dan akhirnya memberi pertolongan. Lalu nih, sebagai imbalan atas pertolongannya, Mas Tom nawarin Kak Seto buat nginap di rumahnya, di mana mereka minum bareng dan ngobrol-ngobrol. Sampai akhirnya Kak Seto cerita soal kejadian yang baru menimpa dirinya. Nah, sebagai pendeta, Mas Tom tentu aja bersimpati. Jadi Doi ngajak Kak Seto kerja di gereja. Karena kebetulan tukang kebun baru aja resign kan. Tapi ada syarat untuk kerjaan ini. Kak Seto harus pura-pura bisu dan tuli. Buat jaga-jaga supaya kejadian yang nimpa tukang kebun kemarin gak keulang lagi. Nah, keesokan harinya, Kak Seto pun dibawa ke Suster Maria yang merupakan kepala biarawan. Lalu diperkenalkan sebagai tukang kebun yang baru. Suster Maria awalnya sempat khawatir kalau kejadian sebelumnya bakal terulang lagi. Cuman, setelah dengar dari Mas Tom kalau calon tukang kebun ini bisu dan tuli, rasa cemasnya pun hilang. Dan Kak Seto akhirnya diterima sebagai pegawai baru di tempat mereka. Sayangnya, belum genap sehari Kak Seto diterima kerja, udah ada aja masalah yang muncul. Doi tanpa sengaja ketemu dengan suster yang paling beringas, yaitu si Fernanda. Dan gak butuh waktu lama sampai Doi dicurigai terus diancam pakai kapak.
Untung Suster Maria segera muncul dan jelasin kalau Kak Seto ini adalah tukang kebun baru yang gak bisa ngomong terus gak bisa denger juga. Jadi Suster Fernanda buruan nurunin kapak terus suruh Kak Seto pergi dari hadapannya. Berhasil lolos dari Fernanda adalah keberuntungan buat Kak Seto. Karena selain lepas dari maut, Doi juga ketemu sama suster yang paling baik, yaitu Alessandra. Sewaktu salah satu alat rajutan rusak, terus Alessandra minta Kak Seto buat benerin. Meski begitu, saat malam hari, Mas Tom ngingetin Kak Seto soal para suster yang meski dari luar penampilannya kayak orang baik, tapi bisa jadi beringas banget, kayak kasus tukang kebun sebelumnya. Nah, karena itu, Kak Seto diminta buat hati-hati dan tetap acting sebagai orang bisu dan tuli. Habis itu mereka lanjut deh, minum amer yang harusnya dipakai buat acara sakramen. Ya, nasihat Mas Tom gak cuma berlaku buat Kak Seto aja sih, tapi buat kita semua juga. Penampilan orang itu bisa menipu, gengs. Jadi jangan lupa buat selalu hati-hati ya. Ya, meski di sisi lain nasihat Mas Tom ironis juga sih, soalnya pas ngambil anggur sakramen, Doi itu lupa ngunci pintu lemari, yang mana ngasih kesempatan buat para suster buat nyopet sebotol 2 botol. Aduh hai. Terus dipakai mabok sama Alessandra di kamarnya, bareng Fernanda dengan temennya Marta. Habis itu, karena mereka berisik, Ginevra datang ke kamar buat nyuruh mereka tenang dikit. Tapi malah diajak buat mabok juga. Maka jadilah 3 orang biarawati plus 1 orang luar mabuk-mabukan dalam gereja. Dan tahu apa yang mereka obrolin? Perbincangan mereka ternyata adalah soal enak-enak dengan lawan jenis. Oh my god. Dah Marta yang mulai obrolan ini dan para suster yang dengerin Doi cuman bisa merasa penasaran. Karena mereka sama sekali gak punya pengalaman dan cuman tahu teorinya. Fernanda yang paling penasaran soal hal ini, cuman karena gak ada cowok buat dijadiin alat peraga, Doi akhirnya manfaatin Ginevra sebagai objek percobaan buat puasin rasa ingin tahunya. Ya, Alessandra penasaran juga, apalagi kan dia yang paling kebelet nikah. Cuman karena itu juga Doi maunya praktek ke cowok aja. Jadi, keesokan harinya digodalah Kak Seto. Di momen ini udah nyaris jebol tuh, tapi kedua insan ini cepet sadar kalau pilihan tempatnya sama sekali gak tepat. Soalnya di kebun, jadi gampang ketahuan. Makanya mereka buru-buru pakai baju, terus balik ke kerjaan masing-masing. Namun itu keputusan yang salah, karena suster Fernanda dan temannya Marta juga ngincer Kak Seto. Mereka malah gunain cara yang lebih ekstrim dengan ngancam pakai pisau. Wow. Kak Seto sebenarnya pengen nolak, cuman karena dikeroyok dan pelan-pelan birahinya juga mulai naik, Doi akhirnya pasrah aja dan menikmati genjutan 2 orang ini. Sayang, pas rasa enak-enak udah mulai naik ke ubun-ubun, Doi malah ditinggalin sama 2 perempuan ini karena mereka udah puas duluan. Meski begitu, saat nongkrong di malam hari dengan Mas Tom seperti biasa, Kak Seto cerita soal rencananya buat tinggal di gereja lebih lama. Tentu aja tanpa jelasin soal dirinya yang habis digejut Fernanda dan Alessandra. Kak Seto, ternyata kelakuan Anda seperti ini ya. Oke, lanjut. Keesokan harinya saat ada orang keuskupan yang datang buat inspeksi, rupanya Kak Seto sedang melanjutkan apa yang tertunda kemarin dengan suster Alessandra. Hanya aja kali ini pilihannya lebih proper, bukan lagi di kebun kayak kemarin, tapi di dalam ruang merajut. Padahal udah bener itu sih, bercocok tanam harusnya emang di kebun kan, berarti itu bukan bercocok tanam dong, tapi jahit menjahit. Sayangnya pas lagi asik menjahit, tiba-tiba seorang suster sepuh masuk ke dalam ruangan, yang mana membuat aktivitas mereka ditunda. Dan Kak Seto keceplosan ngomong saat bersembunyi. Ini bikin Alessandra curiga dan menuntut penjelasan saat mereka pindah ke gudang. Namun tertunda sekali lagi karena tiba-tiba Ginevra muncul karena penasaran juga ingin mencicipi Kak Seto. Alessandra yang terkejut langsung ngumpet saat Ginevra muncul. Sedangkan Ginevra yang sedang mencicipi Kak Seto harus merasa kecewa karena ternyata rasanya tidak semantap saat bersama Fernanda. Lalu tak lama kemudian giliran Fernanda yang muncul. Jadi giliran Ginevra yang harus ngumpet. Terus tanpa sengaja ketemu sama Alessandra yang lagi ngumpet juga. Wah, ini kok jadi main petak umpet sih? Sayangnya tujuan kedatangan Fernanda yang ternyata bersama Marta bukanlah untuk mencicipi Kak Seto seperti 2 orang yang datang sebelumnya, tapi untuk menculiknya. Kak Seto ini lalu dibawa ke tengah hutan, sedangkan Alessandra dan Ginevra mengikuti dari belakang. Di sanalah akhirnya ketahuan siapa Fernanda dan Marta sebenarnya. Rupanya mereka berdua ini adalah penyihir. Dan tujuan dari penculikan Kak Seto adalah sebagai tumbal untuk ritual malam itu. Ginevra yang menyaksikan hal tersebut jadi terbawa suasana. Dirinya yang memang lebih suka dengan sesama lubang, jelas menikmati pemandangan di hadapannya. Dan tanpa sadar ikut menari bersama para penyihir lain. Namun para penyihir segera sadar kalau ada penyusup di antara mereka.
Jadi, ritual dihentikan untuk sementara. Karena gelut tak terhindarkan antara Ginevra dan Martha, di momen inilah Alessandra ambil kesempatan buat nyelamatin Cassetto. Namun berusaha dicegah oleh Fernanda. Mereka harusnya gelut di momen ini tapi batal karena Ginevra lebih dulu menang lawan Martha dan sekarang sedang menuju ke gereja buat ngelaporin mereka semua. Sayangnya baik Fernanda, Alessandra maupun Cassetto gak mampu nyusul Ginevra yang larinya kenceng banget. Dan saat mereka tiba, tahu-tahu udah dilaporin aja ke orang keuskupan yang tadi datang. Jadi biar gak kalah, Alessandra dan Fernanda ngelaporin juga soal Ginevra yang sukanya sama perempuan. Orang keuskupan ini jadinya malah bingung dong, makanya para suster ini dilaporin lagi ke Suster Maria. Tapi ternyata Suster Maria juga dalam keadaan yang tidak aman. Karena saat keluar dari kamar, di kepalanya ada daleman cowok yang belakangan kita tahu ternyata punya Mas Tom. Oh god. Wah, ini gereja mana sih anjir? Kok gini amat? Kasihan tuh orang keuskupannya, pasti stres banget nemu gereja yang di daerahnya yang berisi para pendosa. Para pendosa-pendosa. Neraka tempatnya kalian semua ini, neraka. Ya, untungnya uskup ini orang yang sabar. Beberapa pendosa tadi tetap dibiarkan dalam gereja dengan hukuman harus puasa setahun penuh. Yang dapat hukuman berat ya cuman Mas Tom, karena dirinya disuruh pindah agama jadi Buddha. Sedangkan Cassetto harus pasrah dirinya dikembalikan ke kastil Lord Bruno. Namun meski dikasih hukuman, para suster lain selain Maria ternyata masih belum bisa merelakan Cassetto. Jadi mereka pergi ke kastil Lord Bruno buat ngelakuin misi penyelamatan dengan gunain kura-kura sebagai pengalih perhatian, juga boneka buat gantiin Cassetto di penjara. Film ini pun berakhir dengan adegan 3 suster plus 1 penjahat kelamin berlari meninggalkan kastil. Dan di tempat lain kita bisa melihat Mas Tom yang kabur dari meditasi hanya untuk bertemu dengan sang kekasih Suster Maria. God, bangke banget. Film ini pesan moralnya apa sih? Gak ada penjahatnya, semua orang ngelakuin yang dilarang tapi dengan sadar penuh. Gak ada yang dipaksa. Ya udahlah ya, anggap aja pesan moralnya jangan gangguin istri orang, itu aja deh. Terus kalau buat kesimpulan, film arahan Jeff Baena ini menghibur banget. Jarang-jarang loh dapat blue comedy yang narasinya sekena ini. Tetap bahas enak-enak sih, tapi jatuhnya setup doang. Punchline-nya justru di kejadian before after bercocok tanam. Well, itu aja sih buat recap kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ciao!